Ada saat ketika dunia berhenti memanggil namamu. Nafas terhenti, mata terbuka tapi tak lagi melihat. Waktu berhenti di antara dua dunia jasad dan dunia ruh. Di sanalah engkau sendirian. Tiada lagi teman, keluarga, harta, dan gelar. Yang tersisa hanyalah dirimu yang sejati, dan amal yang engkau kirimkan di masa hidupmu. Lalu dua makhluk dari alam yang tak kasat mata datang menghampiri. Wajah mereka tegas, suara mereka mengguncang bumi. Man rabuka, ma dinuka, man nabiyuka, ma kitabuka, aina kiblatuka, man ikhwanuka. 6 pertanyaan yang menentukan nasibmu, bukan hanya dikubur, tapi hingga keabadian. Pertanyaan pertama, paling agung, paling mendasar. Man robuka, siapa Tuhanmu? Di dunia, mungkin engkau sering menyebut namanya, Allah. Tapi apakah engkau mengenalnya, atau hanya menyebut tanpa rasa? Allah tidak menanyakan sekadar nama, tapi siapa yang benar-benar bersemayam di hatimu. Apakah dia Tuhanmu, atau dunia yang engkau sembah? Apakah engkau sujud kepada Allah, atau kepada ambisimu, gengsimu, dan rasa takutmu pada manusia? Di sini, lidah tak lagi bicara, hati yang akan menjawab. Jika hatimu mengenalnya, melalui cinta, zikir, dan kepasrahan, maka kuburmu dipenuhi cahaya, dan jawabmu lahir dari nur iman. Robku adalah Allah, yang maha menghidupkan dan mematikan. Tapi bagi mereka yang mengenal Allah hanya lewat hafalan, suaranya terputus, lidahnya keluh, karena selama hidup, ia menyebut nama Allah tapi tidak pernah hadir di hadapannya. Itulah arti hakikat pertanyaan ini, bukan siapa Tuhan yang diucap, tapi siapa Tuhan yang dihidupi dalam jiwa. Pertanyaan kedua. Madinuka, apa agamamu? Di dunia, manusia mengaku beragama, tapi apakah ia hidup dengan ruh agama itu sendiri? Banyak yang salat tapi hatinya lalai. Banyak yang berpuasa tapi jiwanya tetap lapar akan dunia. Banyak yang membaca kalimat syahadat tapi tak pernah berserah diri sepenuhnya. Padahal din, agama, bukan hanya aturan lahir, tapi jalan pulang menuju Tuhan dengan selamat. Rasulullah bersabda, Islam itu tunduk, dan tunduk itu ketenangan. Maka agama bukan sekadar hukum, tapi jalan ketundukan hati. Di alam kubur, engkau tidak ditanya mazhabmu, bukan pula kelompokmu. Tapi seberapa dalam engkau menghidupkan nilai Islam, kejujuran, kasih sayang, amanah, dan cinta kepada Allah. Yang akan menjawab bukan lisan, tapi amalmu yang diam-diam menjadi saksi, setiap sedekah, setiap maaf, setiap sabar yang engkau lakukan dalam sunyi. Itulah agama yang sejati, bukan label, tapi cahaya perilaku. Pertanyaan ketiga, man nabiyuka? Siapa nabimu? Pertanyaan ini bukan sekadar siapa yang engkau hafal kisahnya, tapi siapa yang engkau cintai, teladani, dan hidupkan dalam akhlakmu. Apakah telah sama akidah, akhlak dan adabmu dalam kehidupan? Rasulullah bukan sekadar rasul, beliau adalah cermin dari kesempurnaan jiwa manusia. Beliau lapar, tapi tak mengeluh. Beliau dihina, tapi tetap mendoakan. Beliau menangis untuk umatnya lebih dari tangisan seorang ibu pada anaknya. Maka di kubur, engkau akan ditanya, apakah engkau mengenalnya dengan sekedar nama atau dengan ilmu dan cinta? Bagi mereka yang sering bersolawat dengan hati, akan hadir sinar kasih, membawa ketenangan di liang lahat. Tapi bagi yang lalai, nama Muhammad hanya jadi gema tanpa makna. Maka jawaban sejati dari pertanyaan ini bukan di bibir, tapi dalam jejak perilaku yang menyerupai beliau, sabar dalam ujian, lembut pada sesama, jujur dalam dagang, dan tawakal dalam takdir. Pertanyaan keempat, ma kitabuka? Apa kitabmu? Engkau mungkin membaca Al-Quran di dunia, tapi apakah engkau pernah membuka hatimu untuk mendengar suaranya? Di dunia, Al-Quran sering menjadi hiasan rumah, tapi di alam kubur, ia menjadi saksi yang berbicara. Ia berkata, ya Allah, ia membacaku di waktu malam, maka terangilah kuburnya. Atau ia berkata pula, ya Allah, ia melupakanku di dunia, maka biarkan aku melupakannya hari ini. Maka renungilah, Al-Quran bukan sekadar bacaan, tapi cermin jiwa. Ayat-ayatnya adalah pintu ke hati. Bila engkau membacanya dengan zikir, maka ia menjadi cahaya. Tapi bila engkau membacanya tanpa tadabbur, ia hanya menjadi suara yang hilang di udara. Di kubur, huruf-huruf itu akan hidup, menjadi pelindung atau penuntut, tergantung seberapa engkau menghidupkan maknanya.
Pertanyaan kelima, Aina kiblatuka, apa kiblatmu? Pertanyaan ini bukan tentang arah timur atau barat, tapi kemana hatimu menghadap sepanjang hidupmu. Engkau mungkin salat 5 waktu, tapi hatimu selalu menghadap dunia. Engkau menunduk dalam sujud, tapi pikiranmu tenggelam dalam urusan rezeki dan manusia. Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Namun dalam hakikat, Allah sedang berkata, hadapkan hatimu hanya kepadaku, bukan kepada makhluk. Maka barang siapa yang hidupnya menjadikan Allah sebagai kiblatnya, dalam cinta, kerja, doa, dan diam, maka kuburnya akan terbuka ke arah cahaya yang menuntunnya ke surga. Tapi bagi yang hatinya condong ke dunia, kuburnya akan kehilangan arah, seperti jiwa yang kehilangan rumah. Pertanyaan ke-6. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Pertanyaan ini bukan sekadar siapa temanmu, tapi seberapa dalam engkau menyadari bahwa semua manusia adalah cermin dirimu sendiri. Rasulullah bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Maka siapa yang engkau benci, itulah bayangan jiwamu yang gelap. Siapa yang engkau cintai karena Allah, itulah cahaya jiwamu yang sejati. Di kubur, engkau akan melihat semua itu, wajah orang yang kau sakiti, dan wajah orang yang pernah menolongmu. Mereka datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. 6 pertanyaan itu bukan ujian hafalan. Ia adalah cermin dari seluruh perjalanan hidupmu. Engkau menjawabnya bukan dengan lisan, tapi dengan siapa dirimu saat hidup. Maka kenalilah Tuhanmu bukan dengan kata, tapi dengan rasa. Cintailah nabimu bukan dengan syair, tapi dengan akhlak. Bacalah kitabnya bukan dengan mata, tapi dengan hati. Hadapkan kiblatmu bukan ke arah, tapi ke cinta. Dan pandanglah saudaramu bukan dengan ego, tapi dengan nur kasih ilahi. Pada hari itu, manusia akan melihat apa yang telah diperbuat tangannya, dan setiap amal akan menjadi saksi. Quran Surah Al-Infitar ayat 10-12. Semoga kita termasuk mereka yang menjawab dengan cahaya. Karena hanya jiwa yang bercahaya, yang mengenal siapa Tuhannya, di dunia dan di akhirat.